Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Jogja. Ya, sobat sekalian yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah Islami inspiratif. Kali ini dengan judul Seorang Marbot Masjid Menjadi PNS. Jadi kisah ini dimulai ketika seorang marbot tersebut yang bernama Jeki Setiawan, ya kala itu ya seorang pelajar sekaligus juga merangkap seorang marbot. Jadi kesehariannya pemuda tersebut belajar dan juga membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berlalu, pemuda tersebut menyelesaikan studinya, yaitu sampai jenjang madrasah aliyah atau setara dengan SMA. Kemudian pemuda tersebut merantau bersama dengan orang tuanya di sebuah kota di Indonesia, yaitu di Kalimantan Utara, yaitu tepatnya di kota Tarakan. Pemuda tersebut menjalani kehidupan layaknya seorang anak dengan orang tuanya. Pemuda tersebut punya keinginan untuk melanjutkan studinya, namun ia melihat kondisi kedua orang tuanya yang begitu susah, jadi ia putuskan untuk tidak melanjutkan studinya. Pemuda tersebut merasa bingung saat itu karena tidak ada yang bisa dia kerjakan. Karena sebelumnya ketika ia masih di kota asalnya, yaitu Yogyakarta, dia posisinya adalah seorang marbot dan juga seorang pelajar. Namun saat ini dia hanya bisa dikatakan seorang pengangguran karena dia tidak punya pekerjaan dan bahkan tidak melanjutkan studinya. Namun suatu ketika dia dipanggil oleh seorang pengurus masjid yang juga berada di Tarakan. Bahkan dia ditawari sebuah pekerjaan, namun dia tidak mengambil atau tidak mengiyakan tawaran dari pengurus masjid tersebut. Namun pengurus masjid tersebut menawarkan sebuah pekerjaan lain yang akhirnya diiyakan oleh pemuda tersebut, yaitu dia bekerja di sebuah pusat kesehatan masyarakat yang bernama saat itu Puskesmas Juwata Permai, tepatnya pada tanggal 3 September 2004. Hari-hari ia lalui sambil bekerja, dan dia juga saat itu diberikan amanat oleh pengurus masjid untuk menjadi marbot kembali di sebuah masjid yang berdekatan juga dengan Puskesmas Juwata Permai. Pemuda tersebut menjalani kehidupan seperti biasanya, hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun ia lalui. Ia bekerja di puskesmas sebagai tenaga honorer. Pagi dia bekerja hingga sore. Kemudian dia mengurusi masjid, membersihkan masjid. Bahkan dia juga menghidupkan taman pendidikan Al-Quran di masjid tersebut. Kehidupan yang pernah ia lalui di kota Yogyakarta
ia lanjutkan kembali di kota Tarakan. Tidak terasa, suatu ketika pemuda tersebut mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Dia mendapatkan sebuah jalan terang dalam kehidupannya, yaitu dia diangkat menjadi seorang PNS melalui proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Saat itu tepatnya pada tahun 2010. Pemuda tersebut bersyukur kepada Allah SWT karena ia pernah ingat pesan dari ustadznya yang berada di Jakarta, bahwasannya sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meninggikan derajatnya, mengukuhkan kedudukannya, dan janji Allah tidak pernah meleset. Hal itu pun terjadi kepada pemuda tersebut. Dia mengikuti saran dari ustadznya, yaitu jika engkau sampai di suatu tempat atau sampai di suatu daerah, maka engkau sebisa mungkin harus mencari sebuah masjid. Bahkan engkau harus menjadi marbot di masjid tersebut, karena seorang marbot adalah pekerjaan sangat mulia. Bagaimana tidak mulia? Karena seorang marbot itu adalah pekerjaan yang luar biasa, ketulusannya luar biasa kepada Allah SWT. Karena ia membersihkan, merawat rumah Allah SWT, bahkan menghidupkan kegiatan-kegiatan ibadah di rumah Allah tersebut. Sahabatku yang budiman, dari kisah yang singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Allah SWT akan selalu memberikan jalan kepada hambanya untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya, hamba yang mendapatkan rezeki yang luar biasa, yaitu dengan penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini, yaitu salah satunya adalah menjadi seorang marbot masjid. Mudah-mudahan kisah kehidupan yang singkat ini bisa memotivasi kita semuanya untuk selalu berbuat kebaikan dengan penuh keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan jalan pintu rezeki kepada kita semuanya. Bahkan kita selalu diberikan Allah kesehatan dan lindungannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.